Selamat datang di dapur saya. Bosan dengan cake yang didominasi dengan rasa manis? Maka kali ini saya share resep cake lembut yang rasanya gurih asin. Selain penampilannya yang sangat menarik dengan taburan keju, smoked beef, paprika hijau merah, dan irisan daun bawang, cake ini juga super duper lembut. Gak percaya? Nih lihat, meski diremas, cake-nya balik lagi ke bentuk awal. Pori-pori cake ini juga sangat halus. Dikibas-kibas seperti ini, cake-nya tidak terbelah, malah terlihat lentur. Pokoknya recommended banget untuk teman-teman rebake, karena rasanya yang gurih asin, jamin gak bikin enek, malah bikin nagih. Yuk langsung ke resep dan cara buat. Pertama-tama, tuang masuk 6 butir kuning telur ke wadah yang bersih. Lalu, tambahkan dengan gula pasir. Gunakan whisk, aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian, tambahkan dengan minyak goreng. Aduk lagi sampai tercampur. Lalu, tuang lagi susu cair dan aduk lagi sampai tercampur rata. Terakhir, tuang masuk tepung terigu, lalu aduk lagi sampai tercampur menyatu. Nah, seperti begitu sudah bisa ya. Simpan dan sisihkan. Sekarang beralih ke pengocokan putih telur. Tuang masuk putih telur ke dalam mangkok mixer, kemudian tambahkan dengan perasan air jeruk nipis dan juga garam. Setelah itu, kocok dengan menggunakan kecepatan rendah. Setelah kocokan putih telur mulai berbusa seperti tampak di video, saatnya menambahkan gula pasir ke kocokan putih telur secara bertahap. Masukkan sedikit demi sedikit, saya membaginya dalam 4 tahap. Setelah semua gula pasirnya dimasukkan, naikkan kecepatan mixer di kecepatan sedang. Sementara putih telurnya dikocok, saya mau perlihatkan loyang sifon yang akan saya gunakan. Saya baru membeli loyang sifon ini, bentuknya bukan bulat seperti pada umumnya, tetapi bentuknya ini persegi. Kemudian bagian bawah alas loyang ada kuncinya supaya bagian alas bisa terkunci dan tidak terlepas. Tips untuk teman-teman kalau menggunakan loyang sifon yang baru dibeli, sebaiknya sisi bagian dalam loyang harus dibuat guratan-guratan baret-baret supaya cake-nya nanti bisa melekat di dinding loyang, sehingga cake-nya bisa kokoh, tidak kempes atau amblas saat dikeluarkan dari oven. Nah, teman-teman bisa lihat alas loyang dan sisi samping dalam loyang ini ada guratan-guratan yang sengaja saya buat dengan cara menggosok-gosoknya dengan menggunakan kertas gosok yang kasar.
Sekarang kembali ke pengocokan putih telur. Hentikan pengocokan kalau adonan putih telur terlihat sudah soft peak, yaitu tampak berjambul di ujung whisk seperti di video. Setelah itu, ambil sebagian adonan pertama tadi, kemudian masukkan ke adonan putih telur. Aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, tuang adonan putih telur tersebut ke dalam adonan pertama secara bertahap. Pertama, aduk sebentar menggunakan whisk supaya lebih mudah tercampur. Baru kemudian ganti gunakan spatula. Setelah kedua adonan tercampur menyatu dengan baik, saatnya memasukkan bahan-bahan taburan, yaitu irisan daun bawang, paprika hijau, merah, smoked beef, dan juga keju parut. Jangan masukkan semuanya, tetapi sisihkan sebagian untuk taburan di bagian atas cake. Oh ya, tips yang kedua, supaya cake ini tidak kempes saat dikeluarkan dari loyang, yaitu pemberian bahan-bahan taburan ini tidak bisa terlalu banyak. Jadi sebaiknya takarannya ikuti di resep yang ada di deskripsi. Untuk bahan-bahan taburan ini, teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. Jadi bisa digantikan dengan tumisan daging ayam atau sapi, atau bisa juga gunakan abon. Setelah tercampur rata, tuang masuk ke dalam loyang. Ingat, loyangnya jangan diolesi apapun. Baik mentega atau minyak sayur jangan dipakai untuk olesi loyang. Jadi langsung tuang masuk ke dalam loyang yang tidak diolesi apa-apa. Setelah semua adonan dalam loyang, hentak-hentakan beberapa kali. Baru kemudian taburi dengan semua sisa bahan taburan. Lalu masukkan ke oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang dengan api bawah selama 40 menit di suhu 160 derajat Celcius atau di posisi 0 untuk oven saya. Setelah itu tambahkan lagi 5 menit, panggang dengan api atas bawah. Kemudian cek dengan menggunakan tusuk sate, kalau tidak ada lagi yang melekat di lidinya, artinya cake sudah matang. Keluarkan dari oven, hentak-hentakan beberapa kali, dan langsung loyangnya dibalik menggantung di leher botol. Biarkan sampai dingin. Setelah dingin,
Lepaskan cake dari loyang. Cara lepaskan cake, teman-teman bisa lihat di tayangan video berikut ini. Tada! Nah, sekarang cake-nya sudah siap untuk dipotong dan disajikan. Nah, teman-teman bisa lihat tekstur cake-nya ini benar-benar sangat lembut dan pori-porinya sangat halus. Oke teman-teman, terima kasih sudah berkunjung ke dapur saya. Jangan lupa like, komen, dan juga share karena sharing is caring. Bye-bye.